Ini dia perbedaan iPhone 13 Ori dan iPhone 13 bypass Wi-Fi. Nah, untuk dari keseluruhan sebenarnya HP ini tuh sama. Dia punya tipe HP yang sama ya. Jadi nggak ada perbedaan nih dari HP-nya, terusnya hardware-nya, kameranya, software-nya semuanya sama-sama original iPhone, original Apple. Jadi untuk iPhone bypass Wi-Fi itu dia bukan iPhone HDC ya. Kalian bisa lihat nih untuk perbandingan dari fisiknya. Gak ada bedanya, ini cuma beda warna doang guys. Yang satu warna green, yang satu warna midnight black. Jadi untuk dari sisi semuanya dia sama ya. Mau kalian bandingin tuh memang gak kelihatan. Nanti gue bikin tutor juga cara membedakan iPhone bypass dan bukan. Oke, langsung aja lanjut. Untuk dari fisik ini sama karena keduanya ini sama-sama iPhone original, tapi yang bedanya satu original beneran ori, yang satu itu versi bypass Wi-Fi. Oke, ini masuk ke dalam HP-nya. Perbedaan tampilannya ini karena dia beda iOS. Yang sebelah kiri ini yang hitam nih iOS-nya masih iOS 18.6.2, sedangkan yang hijau ini dia iOS-nya udah iOS 26. Karena untuk yang versi bypass sekarang itu bypassnya udah masuk ke iOS 26 nih guys. Oke, lanjut masuk ke HP-nya. Jadi udah dalam home screen, keduanya sama, nggak ada bedanya. Home screen sama ya, ini beda sekali lagi, bedanya cuman karena versi iOS-nya doang. Tapi untuk dari lain-lain, fitur dan kameranya semuanya sama. Apple ID bisa digunakan dan bisa login. Oke, kita buka kameranya. Jadi untuk dari kamera semua nggak ada perbedaan nih, kita langsung take a picture aja. Nah ini kan bisa lihat untuk kameranya malah yang kanan kelihatan kayak lebih bagus ya. Untuk HP yang kiri ini gue udah pakai selama 3 tahun. Nah ini untuk kamera depannya sama, ini bukan HP HDC, sekali lagi ini bypass Wi-Fi, jadi kamera depannya ini sama ya, nggak ada bedanya. Sama-sama bagus karena keduanya sama-sama masih menggunakan LCD yang ori dan kamera yang original. Ini untuk tampilan depan. Yang membedakan adalah untuk HP ini dia bisa kalian reset. Jadi misalkan kalian ke settings, habis itu kalian pergi ke general, terusnya kalian ini reset, kalian bisa ya. Untuk iPhone 13 yang normal, yang ori ini bisa kalian reset. Dengan catatan kalian harus logout dulu ID yang lama di iPhone ini. Sedangkan kalau untuk iPhone bypass Wi-Fi dia ini tidak bisa kalian reset pabrik karena nanti bakalan stuck activation lagi. Untuk lain-lainnya sama, nggak ada bedanya. Terus juga yang bikin beda itu harga. Untuk HP ini gue jual HP-nya di 6 juta. HP yang pribadi gue pakai bisa semua kartu dan normal, sedangkan untuk HP yang bypass ini dia harganya nih cuman setengahnya. Untuk yang ini 6 juta, yang ini tuh cuman 3 juta. Harganya beda jauh kan, kalian bisa hemat 3 jutaan buat beli satu HP doang gitu. Tapi balik lagi kalau kalian budgetnya 6 juta, gue saranin kalian mending beli yang normal dan original aja dibandingkan dengan yang bypassnya. Oke. Setelah itu kalian juga harus bisa pilih-pilih karena nggak semua iPhone bypass itu partnya masih original, karena dia ada beberapa part mungkin tergantung dari yang kalian temukan penjualnya mungkin udah ganti LCD, kamera udah diganti, baterainya diganti dan lain-lain. Jadi itu yang bisa mempengaruhi performanya. Kalau misalkan kalian dapetin dengan yang masih full original itu gue rasa performanya sama aja dari HP yang ori dan HP yang bypass ya. Yang bikin beda kalau HP bypass itu sudah diganti-ganti, ganti LCD, ganti kamera, ganti baterai, itu bikin performanya jadi nggak maksimal kayak gitu. Jadi berbeda lah dibandingkan dengan yang ori. Overall sih sama ya. Setelah kita bahas dari perbedaan bypass Wi-Fi, yang satu bisa pakai kartu, yang satu cuma Wi-Fi only, itu dari sinyal, terusnya juga dari lain-lain kayak LCD, Face ID semuanya sama. Jadi meskipun sudah di bypass, dia itu sama-sama masih bisa menggunakan Face ID. Yang beda kalau misalkan nggak bisa pakai Face ID itu dia berarti emang sudah rusak hardware-nya. Jadi emang Face ID-nya nggak berfungsi, bukan faktor karena di bypass. Selebihnya nggak ada lagi sih. Jadi untuk dari fisik
Nah, gimana sih cara kalian bisa membedakan ketika beli iPhone bypass atau bukan? Yang pertama contohnya tuh kalian harus reset HP-nya dan pastiin tanya dulu sama penjualnya. Kalau misalkan dia nggak bisa di reset, otomatis kemungkinan yang satu iCloud-nya nyangkut, atau dia lupa sama ID-nya, atau kemungkinan itu juga bisa jadi HP bypass. Nah, kalau kalian bisa ngereset HP-nya di tempat dengan pas saat ketemu sama penjualnya, kalian bisa reset, itu dijamin HP-nya bukan HP bypass kayak gitu ya. Jadi untuk dari luar kalian nggak bakal bisa menemukan perbedaannya iPhone bypass dan bukan, karena keduanya memiliki ciri khas yang sama. Yang beda tuh hanya di bagian reset meresetnya aja. Kalau HP-nya bisa di reset itu normal, kalau tidak bisa di reset itu bypass. Udah gitu aja. Cara beda ini cuma satu kayak gitu doang, selebihnya aman. Kalau misalkan kalian udah ketemu, udah COD, nah kalian cek part-partnya ini masih original apa enggak. Kalau kalian udah tahu itu HP bypass, gue saranin kalian mencari HP yang benar-benar masih dalam keadaan full ori, dengan catatan baterainya masih ori, LCD-nya ori, kamera ori, dan belum ada part-part kecil apapun yang diganti. Cuma kalau baterai sih biasanya sih udah pada diganti ya. Itu balik lagi ke seller dan balik lagi ke baterai health-nya. Kadang orang juga nggak mau baterai iPhone tuh di 80%. Padahal HP gue ini aja udah 77% baterainya, tapi masih awet guys, karena emang masih original dan belum pernah dibongkar. Untuk dari LCD sama ya, True Tone juga on. Kalian bisa lihat ini emang beda karena yang sebelah kiri iOS-nya beda versi. Jadi nggak ada fisik yang beda, daleman juga nggak ada yang beda hanya di bagian reset meresetnya aja, serta di sinyal. Jadi kalau misalkan kalian dapat yang Wi-Fi only, itu ada kedua kemungkinan. Yang pertama itu bisa jadi itu karena keblokir emailnya, ataupun itu karena HP-nya di bypass. Nah, jadi kayak gitu aja kesimpulannya. Perbedaan antara iPhone 13 ori dan iPhone 13 bypass itu bukan dari fisik, bukan dari casingnya, bukan dari looksnya, tapi dari yang namanya reset meresetnya. Bukan juga dari sinyal, bisa aja memang sinyalnya itu nggak aktif karena diblokir guys. Oke, jadi segitu dulu aja videonya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan seputar topik ini, kalian langsung tanyain aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue nih. Langsung aja kalian follow yang ada di layar, dan follow TikTok. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.